Halo teman-teman, mari kita saksikan kisah pembantaian sekte paling legendaris yang bakal bikin kalian melongo. Semua bermula saat kelopak bunga berguguran di atas genangan darah, menyisakan pemandangan kehancuran total di Gunung Hua. Sebuah pembantaian massal yang mutlak. Semua orang tewas, semuanya hancur lebur tanpa sisa. Hanya kelopak bunga yang berserakan di tanah merah. Saat salah satu orang berdol, yang lainnya justru ketakutan setengah mati. Dia menduga ini ulah iblis kejam. Karena tidak ada manusia waras yang berani mencoreng nama besar Gunung Hua seperti ini. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika sang tetua menyadari ada seseorang mendekat. Sosok itu adalah satu-satunya penyintas yang sekarat dan terluka parah. Dengan sisa napasnya, dia berbisik bahwa Gunung Hua diratakan oleh satu orang saja. Tapi sebelum sempat bicara lebih lanjut, tiba-tiba sebuah serangan. Cahaya laser misterius melesat dari jauh dan langsung meledakkan tubuhnya hingga hancur. Berkeping-keping, si tetua murka dan menantang musuh biadab itu keluar. Detik berikutnya, sang jagal dari Gunung Hua menampakkan dirinya. Dia melangkah santai sambil menenteng kepala korban terakhir seolah itu cuma mainan. Tanpa rasa bersalah, dia bertanya, apakah rombongan sekte besar seperti Shaolin, Won, Qing Chan, dan Namong sudah berkumpul semua. Baginya, penonton yang datang sudah lebih dari cukup. Bocah kurus bermata legam dan berambut hitam itu hanya menatap mereka dengan dingin. Pemimpin sekte Wong langsung berteriak menanyakan identitas dan alasan pembantaian ini. Bocah itu menjawab santai bahwa dia datang karena sekte Gunung Hua mengaku paling kuat. Dia lalu melemparkan kepala seorang kakek ke tanah sambil mengejek kalau kesaktian mereka itu hanyalah bualan belaka yang omong kosong. Kepala itu ternyata milik sang pemimpin sekte Gunung Hua sendiri. Bocah gila ini kemudian bergumam, karena semua petinggi sekte berkumpul di sini. Harusnya mereka jauh lebih kuat dibanding korban yang dia bantai sebelumnya. Sontak saja, amarah semua orang meledak seketika. Demi membalas dendam Gunung Hua, mereka merangsak maju bersamaan dengan serangan kombinasi yang mematikan. Tapi si bocah malah tersenyum sinis menghadapi keroyokan itu dengan sangat santai. Si bocah cuma bilang kalau tempat ini seru banget, sebelum akhirnya dia mati terkapar. Nah, disinilah plot twistnya mulai menarik. Perhatikan baik-baik saat si bocah melepas kacamata realitas virtualnya. Dia bergumam sendiri, heran, karena akhirnya bisa mati konyol akibat keroyokan sehebat itu. Dia sedang memainkan game baru bernama Mirroring Online. Permainan realitas virtual yang sangat kontroversial karena penuh dengan aksi sadis, pertumpahan darah, dan mutilasi yang kelewat realistis membuat game ini dibanjiri kecaman publik yang menuntut penutupan total. Tapi bagi gamer psikopat ini, tidak ada game lain yang bisa menandingi keseruan Mirroring Online. Dia berpikir untuk mencoba gaya bermain yang lebih tenang nanti. Sementara itu, berita televisi melaporkan hilangnya direktur utama Dadu Industries secara misterius, dan dia pun bergumam santai bahwa profesi pembunuh bayaran terdengar menarik. Tepat saat dia memikirkan hal itu, terdengar suara erangan aneh dari lemari di sudut kamarnya. Dia pun teringat kalau dia masih menyembunyikan sesuatu di sana. Ternyata, sandera culikannya masih hidup dan terikat erat. Dia mendekati pria malang tersebut, yang wajahnya persis dengan laporan berita kehilangan di televisi. Pria itu menangis ketakutan dan memohon ampun. Bersumpah tidak tahu apa salahnya sampai harus diculik secara kejam begini. Tanpa basa-basi, si bocah melemparkan tumpukan foto yang memperlihatkan kebejatan pria itu pada wanita tidak bersalah. Tindakan biadab yang terlalu menjijikkan untuk diceritakan secara detail. Sontak, pria cabul itu langsung terdiam pucat pasi. Dengan gemetar dia bertanya dari mana foto-foto mengerikan itu didapatkan. Si pemuda hanya menjawab dingin, jika pria itu memang tidak bersalah, dia tidak akan pernah berakhir menjadi mangsa buruannya. Pria itu pun mulai menangis histeris. Dia berjanji akan menebus kesalahannya dan menawarkan uang dalam jumlah besar. Namun, lehernya langsung dicengkeram erat oleh si pembunuh dingin yang merasa muak mendengar kalimat permohonan maaf Grace yang selalu sama berulang kali. Sebelum palu godam menghantam kepalanya, sandera itu nekat menggigit tangan si penculik hingga berhasil lepas dari ikatan. Dengan penuh amarah, dia berteriak akan membunuh si pemuda. Namun si pemuda justru tersenyum lebar menantangnya. Meski pria itu mengayunkan palu besi dengan membabi buta,
Si pemuda dengan mudah menghindar lalu mendaratkan pukulan telak ke perut dan hantaman lutut ke wajah. Pria itu tersungkur lagi sambil merengek minta ampun seperti pecundang. Kalian juga merindingkan melihat ini. Di dalam ruangan dingin itu, berjejer mayat-mayat yang digantung mengenaskan. Ternyata dia terjebak di rumah jagal, dan sekarang giliran si mangsa yang gemetar memohon ampun. Namun, belum sempat dia melanjutkan tangisnya, rumah tersebut tiba-tiba digerebek paksa. Pasukan polisi bersenjata lengkap masuk menyerbu, dan sang detektif berteriak lantang menyatakan bahwa Dong Bongsu resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan berantai. Bongsu malah bertanya santai bagaimana polisi bisa mengendus markas rahasianya. Sang detektif langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara dan memerintahkannya untuk tidak banyak tingkah karena peluru mereka sungguhan dan siap menembus kepalanya. Bongsu yang merasa situasi ini mirip sekali dengan game yang dia mainkan justru tersenyum sinis. Dia bertanya apakah polisi tahu kalau rongsokan manusia di belakangnya ini telah membunuh 6 wanita tak bersalah secara keji. Binatang itu menyiksa mereka dan mengambil foto menjijikkan saat bermain dengan jasad korbannya. Bongsu menjelaskan bahwa semua mayat yang tergantung di sini memiliki dosa serupa. Mereka semua adalah para pembunuh berdarah dingin yang dia buru. Bagi Bongsu, orang-orang itu adalah binatang buas yang memangsa kaum lemah. Sedangkan dirinya hanyalah seorang pemburu yang bertugas melenyapkan mereka. Dia menantang sang detektif, siapa yang sebenarnya pantas menerima timah panas sekarang. Detektif mengakui bahwa bajingan itu pantas mati, tapi di mata hukum, Bongsu tetaplah seorang psikopat gila yang hobi menculik dan menjagal manusia. Kebenaran versinya tidak akan pernah bisa diterima oleh hukum negara. Bongsu menyadari polisi tidak akan pernah paham tujuannya. Dia langsung meraih palu godam besar sementara moncong pistol detektif masih mengarah tepat ke dadanya. Tanpa menunggu aba-aba kedua, dia mengayunkan palunya dengan sekuat tenaga. Kepala si pengusaha brengsek itu hancur berantakan di lantai dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, berondongan peluru polisi langsung menembus dada Bongsu. Di sela rasa sakitnya, dia memikirkan andai saja dia diberi kesempatan hidup kedua. Dia ingin dilahirkan di dunia yang penuh dengan monster mengerikan. Tempat di mana dia bebas membantai mereka tanpa perlu khawatir dikejar hukum duniawi. Dan saat kesadarannya benar-benar lenyap, keajaiban aneh pun tiba-tiba terjadi padanya. Dia terbangun di tempat asing dengan ingatan suara tembakan yang masih terngiang jelas. Alih-alih polisi, di hadapannya kini berdiri pria berwajah garang yang sedang menjambak kera. Bajunya dengan kasar sambil mengumpat karena mengira dia sudah tewas. Pria itu mengeluh betapa merepotkannya menyeret tubuh lemasnya dari pasar sampai ke sini. Dia mengancam ingin menghabisinya sekarang juga, tapi memilih menundanya hingga besok pagi agar urusannya bisa diselesaikan dengan lebih santai, tanpa gangguan siapapun. Setelah melayangkan bogem mentah, pria itu melempar Bongsu ke sudut gudang yang kotor. Bongsu mencoba melawan dengan menggenggam batu di tanah, tapi begitu dia menggerakkan ototnya, rasa sakit luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Sensasi nyeri ini jauh lebih hebat dari luka tembak yang dialaminya tadi. Dia menyadari tubuh ini bukanlah miliknya, melainkan raga baru yang penuh dengan bekas luka cambukan lama. Di luar jendela, pemandangan malam yang kuno terbentang luas. Dia melihat bangunan kayu sederhana, danau sunyi, serta bulan purnama yang menerangi peradaban kuno yang tampak sekarat ini. Alih-alih menangis meratapi nasib buruknya, dia justru meneteskan air mata kebahagiaan yang sangat mendalam. Doanya terkabul untuk hidup di dunia kejam tanpa hukum, di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Tiba-tiba, ingatan pemilik tubuh asli mulai merasuki kepalanya. Nama bocah malang ini adalah Sosam, budak kasta terendah. Sosam selalu diperlakukan layaknya sampah peliharaan. Dipaksa membersihkan kotoran kuda di kandang yang sangat bau setiap harinya. Tiba-tiba sesosok pria berbadan gemuk datang menyuruhnya menghentikan pekerjaannya untuk melakukan tugas lain yang lebih mendesak. Sosam menolak halus karena pekerjaannya belum selesai. Tapi pria itu langsung menjambak rambutnya dengan kasar dan membentaknya keras. Dia mengingatkan bahwa klan Danri sudah berbaik hati menampung anak yatim piatu sepertinya di tempat ini. Dia memperingatkan Sosam agar tahu diri karena statusnya hanyalah budak hina. Pria gemuk itu
menyeretnya dengan paksa menuju ke sebuah bengkel besi tempat penyimpanan tumpukan senjata tajam yang sudah siap untuk segera dikirimkan hari itu juga. Pemilik bengkel bertanya heran, mengapa dia datang sendirian tanpa pengawal. Si pria gemuk beralasan bahwa rekannya sedang mabuk di kedai. Dan si pemilik mengeluh, karena mustahil memindahkan senjata sebanyak ini hanya dengan tenaga 2 orang saja. Pria itu menunjuk Osam dengan remeh dan berkata bahwa bocah kurus ini cukup kuat untuk mengangkut barang bersama keledai tua mereka. Dia kemudian mendorong tubuh lemas Susam ke tanah dan memerintahkannya segera bekerja tanpa mengeluh sedikit pun. Dia mendesak Susam cepat berdiri karena dia sendiri ada janji penting di kedai Bang yang berarti semua pekerjaan berat hari ini harus diselesaikan oleh Susam seorang diri demi kepentingan klan Danri yang berkuasa. Pemilik bengkel ingin membelanya, namun tidak berani melawan tirani klan Danri yang terkenal kejam. Susam pun terpaksa memanggul karung-karung senjata yang berat hingga kulit pundaknya robek, berdarah-darah sepanjang jalan yang berbatu tajam itu. Hari pun mulai gelap, si penjual menyuruhnya istirahat karena dia tampak sekarat. Tapi Susam keras kepala, dan perjalanan luar biasa kita bersamanya baru saja dimulai dari langkah pincang ini. Kalian pasti kasihan melihat nasibnya yang kedinginan dan mempertanyakan hidup menyedihkan ini. Di jalan, dia ditabrak pendekar kekar yang menyuruhnya menyingkir kasar. Belum sempat dia meminta maaf, wajahnya langsung ditonjok, lalu ditendang habis-habisan. Dia dipukuli begitu saja di tengah jalanan yang ramai. Sambil menahan rasa sakit, Susam merenung, kapan sebenarnya hidupnya mulai hancur berantakan? Mungkin saat seluruh keluarganya tewas dalam badai dahsyat dan menyisakan dirinya sendiri. Atau ketika dia mengetuk gerbang klan Danri untuk meminta perlindungan. Kini, terkapar hampir mati, dia cuma bisa merintih kedinginan dan memohon pertolongan. Pagi berikutnya, si tokoh utama kita terbangun dengan ingatan pemilik tubuh bernama Susam yang sudah menyatu. Dia menatap pantulan dirinya di genangan air kotor kandang kuda. Menyadari ini tempat yang sama dalam ingatannya. Ternyata, Susam yang asli sudah tewas dipukuli lalu diseret ke tempat menjijikkan ini. Di momen kritis itulah, jiwa Dong masuk dan mengambil alih raga malang tersebut. Tiba-tiba, jendela sistem misterius muncul di dekatnya. Jendela sistem game Murim Online, dunia kekuatan absolut yang sangat dia kenali. Di saat bersamaan, pria brengsek yang kemarin menyeret tubuh Susam ke kandang datang membawakan makanan sambil terus mengumpat kesal sepanjang jalan. Dia mengeluh karena harus mengurus budak tak berguna yang menjadi beban klan Danri. Pikirnya, jika bocah sialan itu sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan benar, dia pasti langsung pulang tanpa membuat masalah baru yang merepotkan. Sialnya, bocah itu malah berpapasan dengan Pong Dorian, pria psikopat gila yang menghajarnya sampai sekarat. Si penjaga merutuki nasibnya karena harus membereskan kekacauan yang dibuat oleh bajingan kecil tersebut di kandang kuda kotor ini. Sempat terlintas di benaknya untuk menghabisi anak itu sekalian, tapi risikonya terlalu besar. Salah langkah sedikit saja, bisa-bisa kepalanya sendiri yang bakal melayang duluan. Dia pun menendang pintu kandang, lalu melemparkan semangkuk makanan ke dalam, sambil berteriak bahwa budak tak berguna itu hanya mempersulit hidupnya. Setelah pria itu pergi, Dong merenung bahwa ini sudah minggu kedua sejak dia terbangun di tubuh ini. Berdasarkan pengamatannya, situasi di sekitarnya terasa sangat aneh. Melalui informasi tentang Macil dan dunia luar yang dikumpulkannya, Dong mulai menyusun rencana dalam otaknya. Pertama, orang-orang di sini berkomunikasi menggunakan aksara Hanja. Tapi tempat asing ini jelas-jelas bukanlah wilayah daratan Cina. Hanja sendiri merupakan simbol aksara Cina yang dipakai dalam bahasa Korea untuk menuliskan makna tertentu. Meski begitu, wilayah persilatan ini tidak mirip dengan negara manapun yang pernah dia ketahui sebelumnya. Hal yang paling mengejutkan adalah jurus bela diri yang biasanya cuma ada di film atau game. Kini nyata. Orang-orang bisa melompati atap rumah dan bergerak secepat kilat melampaui batas mata manusia. Dari balik kandang, dia melihat langsung latihan klan itu dan yakin ini bukan mimpi. Ilmu kanuragan di sini bukan fiksi belaka. Rasanya seperti masuk ke dalam versi nyata game populer Murim Online. Nah, perhatikan bagian ini guys, ada jendela sistem melayang di depannya. Status game Murim Online-nya ternyata masih berfungsi aktif. Dan cuma dia
yang bisa melihat keajaiban ini. Awalnya dia mengira ini cuma simulasi game biasa, tapi rasa sakit, amarah, dan emosi orang-orang di sekitarnya terasa sangat nyata. Mereka semua benar-benar hidup. Membuat Dong ragu, apakah dia hanya pemain atau terlempar ke dunia dimensi lain. Saat dia sedang melamun, si penjaga berbadan besar itu datang lagi dan mengejek apakah Sosan menikmati hidupnya yang santai, sementara orang lain harus menerima hukuman akibat ulah bodohnya tempo hari. Bukannya menjawab, Dong malah merebut wadah makanan, lalu melahap semuanya dengan rakus dalam sekali. Telan, si penjaga mengomel, karena bicaranya diabaikan begitu saja. Namun tiba-tiba anak itu meramukan mangkuk kayu dengan tangan kosong. Dong mengambil pecahan tajam mangkuk itu, lalu langsung menusukkannya ke leher si penjaga tanpa ragu. Pria bernama Guak itu mulai kejang-kejang kesakitan sambil batuk darah segar karena serangan mendadak yang mematikan tersebut. Dong berbisik bahwa bocah lemah yang dia kenal dulu sudah lama mati. Dia mengambil pecahan lain, lalu terus menikam tubuh Guak tanpa ampun hingga darah segar muncrat, membasahi seluruh wajah dan pakaiannya. Saat merasakan hangatnya aliran darah itu, Dong menyadari satu hal krusial. Ini bukanlah sebuah game virtual. Tidak peduli apakah dia pemain atau karakter biasa. Dunia kejam ini adalah kenyataan mutlak yang harus dihadapi. Dia merasakan dorongan membunuh yang murni mengalir dalam nadinya. Hukum rimba yang kejam, di mana yang kuat berkuasa atas yang lemah. Tak perlu lagi berpura-pura baik, kini dia bebas mengikuti kata hatinya sendiri. Di dunia persilatan penuh monster ini, dia adalah predator puncak. Tubuhnya seolah secara otomatis mengingat semua naluri bertarung untuk berburu di rimba murim yang buas ini. Perburuan berdarah akhirnya resmi dimulai. Bagi pemangsa sejati seperti Dan, tempat kejam ini adalah surga dunia. Usai menyelesaikan pembunuhan pertamanya, dia berpikir bahwa menghabisi Kroko seperti Guak sebenarnya tidak sebanding dengan tenaga yang dia keluarkan. Namun, dia harus memastikan satu hal penting terlebih dahulu. Dong membuka layar inventory sistem murim miliknya. Berbeda dengan versi game aslinya yang menggunakan batasan slot barang. Sistem barunya kini berubah drastis. Ruang inventory itu kini menjadi dimensi kosong tak terbatas yang sangat luas. Ketika Dong memasukkan tangannya, dia memperkirakan luasnya mencapai sekitar 300 meter persegi. Dia lalu mendekati mayat Guak di lantai. Kalian pasti mikir hal ini mustahil kan? Tapi ternyata tubuh raksasa si Guak langsung lenyap dalam sekejap mata, tersimpan secara magis. Si Dong sampai takjub sendiri melihat fitur gila ini. Kemampuan ini benar-benar luar biasa membantu. Dia masih belum tahu apakah makhluk hidup bisa dimasukkan ke dalam sana, dan apakah mereka bakal bertahan hidup atau mati. Tapi dia berencana segera mengujinya nanti. Keesokan paginya, Dong kembali menjalani rutinitas harian sebagai budak Glen dengan wajah datar. Tanpa emosi, tiba-tiba Macil datang menghampirinya dari belakang lalu menggetok kepalanya dengan sangat keras sambil mengomel panjang lebar. Katanya, dia mendengar kabar kalau budak malang ini sekarang mendadak jadi bisu. Dong hanya tersenyum tipis dan berpura-pura tidak bisa bicara. Macil menyuruhnya berhenti bermalas-malasan, lalu segera menuntun kuda keluar untuk berjalan-jalan. Dong menundukkan kepalanya tanda patuh tanpa membantah sedikit pun. Macil mencibir bahwa dia malas mengurus bocah cacat yang bahkan tak bisa berbicara lancar. Siangnya di tengah kota, Dong menuntun kuda melewati keramaian. Sambil memantau situasi pasar, sekelompok bocah nakal jalanan tiba-tiba mulai melempari Dong dengan batu kerikil. Salah satu dari mereka berteriak mengejek bahwa si idiot Sosan sekarang sudah benar-benar menjadi bisu. Saat gerombolan bocah itu mendekat untuk merundungnya lebih parah, Dong mendadak berbalik dan menatap mereka dengan tatapan mata pembunuh yang dingin. Nyali bocah nakal itu langsung menciut seketika melihat sorot matanya. Namun Dong segera memasang wajah bodohnya kembali, membiarkan batu-batu itu mengenainya sebelum akhirnya melangkah pergi. Sementara itu, Macil menggerutu kesal karena harus membuang waktunya yang berharga untuk membersihkan tumpukan senjata klan. Terlebih lagi, si brengsek Guak sudah menghilang misterius selama berhari-hari tanpa kabar sama sekali. Saat sedang mengomel, dia terkejut melihat Dong keluar dari gudang senjata dengan semua peralatan tempur yang sudah mengilap. Macil bertanya keheranan, apakah bocah bisu ini yang menyelesaikan semua pekerjaan berat tersebut sendirian?
Dong mengangguk pelan sebagai jawaban. Macil merasa aneh, karena anak yang kemarin sekarat kini tampak sangat cekatan. Dia bergerak cepat, efisien, bahkan menyelesaikan tugas ekstra tanpa perlu diperintah. Tampaknya budak ini mulai bisa diandalkan secara maksimal. Kejutannya tidak berhenti di sana. Dong tiba-tiba menyodorkan sekantong penuh koin perak kepadanya. Macil menyeringai senang dan memuji bahwa si bocah akhirnya paham cara bertahan hidup di dunia ini. Dia pun melangkah pergi dengan hati gembira sambil menimang-nimang kantong uang hasil sogokan tersebut di tangannya. Namun di balik senyumnya, Dong membatin bahwa pria bodoh itu tidak sadar kalau baru saja membayar biaya pemakamannya sendiri malam harinya. Macil yang merasa kaya mendadak langsung pergi menuju rumah hiburan malam klan. Dia berniat memesan wanita cantik bernama Chosen malam ini. Penjaga gerbang menyapa Rama dan memastikan apakah Tuan Macil ingin memesan Chosen. Karena biasanya pria itu selalu memanggil pelayan wanita lain yang murah. Macil langsung memamerkan kantong koin peraknya dengan sombong agar si penjaga tidak meremehkannya lagi. Penjaga itu membungkuk hormat lalu segera menunjukkan kamar paling ujung di lantai 2 yang sudah dipesan khusus untuknya. Dengan tidak sabar, Macil menunggu di dalam kamar. Saat wanita pujaannya masuk, matanya langsung berbinar melihat kecantikannya. Dia mulai menenggak arak hangat untuk menikmati malam panasnya, tanpa menyadari bahaya maut sedang mengintai. Sepasang mata merah menyala, sedang mengawasinya dengan tajam dari celah dinding kamar kayu tersebut. Dong berhasil menyusup ke dalam gedung hiburan dan tinggal menunggu momen paling tepat untuk melancarkan serangan mematikannya. Sementara itu, si penjaga lokat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat selera bejat Macil. Tapi uang tetaplah uang di saat bersamaan. Sekantong koin perak lain kembali disodorkan oleh pelanggan misterius yang mencari hiburan malam. Tonton terus kelanjutan balas dendam gila ini. Kalian dan saya bakal melihat plot twist tergila saat musuhnya terjerat tali yang mengikat. Tangannya dengan sangat erat, simpulnya terus mencekik, sampai dia tidak bisa melihat wajah lawannya. Dia pun mencoba membalas dengan sundulan kepala. Lalu mereka berdua jatuh bersamaan, persis seperti rencana Dong. Di tangan, dia terus menarik talinya sambil tersenyum puas karena perlahan-lahan bisa mencabut nyawa dari tubuh bajingan sialan itu. Saat Mitchell akhirnya tewas, Dong merasa sangat bahagia. Dia memandang Chosen, sang wanita malam, lalu mengejaknya sebagai mangsa lemah tanpa nyali untuk melindungi dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan. Kemudian, dia mengamati celah di dinding, lalu memasukkannya ke dalam inventory. Sebuah latihan yang dia siapkan untuk perburuan masa depan. Begitu memeriksa sistem, dugaannya terbukti benar kalau dia mendapat banyak poin pengalaman setelah membunuh orang. Saat poinnya cukup, dia naik level dan menjadi lebih kuat. Kekuatan baru ini membuat perburuan semakin mudah dan makin sering dia berburu. Perkembangannya pun makin cepat. Di dunia itu, dia bisa tumbuh kuat tanpa batas. Tempat ini benar-benar luar biasa. Dia menatap lagi jasad Mitchell, membingkainya dengan matanya, sambil bergumam betapa sayangnya dia tidak membawa kamera di sana. Sesaat kemudian, sang pelayan menunggu gadis yang akhirnya tiba. Dia bertanya kenapa dia lama sekali, sambil bilang ada si bisu yang menunggunya. Gadis itu menjawab bahwa dia sudah tahu dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sang pelayan lalu heran, apakah Macil dan Chosen berniat menginap semalaman di kamar itu. Dia mengetuk pintu sambil berteriak bahwa ini sudah terlalu lama, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan. Saat masuk, dia melihat Chosen gemetaran menatap langit-langit dengan ngeri. Di sana, Macil tergantung kaku, di utara mengalir sungai Tui, dan di tengah ada sungai Yangtze, membentuk dataran luas. Wilayah ini terkenal sejak dahulu berkat tanahnya yang subur. Tempat bertemunya sungai dan danau yang mendorong perdagangan pesat serta usaha bisnis. Namun di mana ada uang berkumpul, para bandit pun segera bermunculan. Saat gerombolan penjahat faksi hitam merajalela, banyak pendekar bangkit melawan mereka. Akhirnya, banyak klan dan sekte yang berdedikasi menjaga kode Murim mendirikan markas di Anhui. Di antaranya, yang paling menonjol adalah klan Namu, salah satu dari 5 klan besar. Dan tentu saja, di posisi kedua di Anhui ditempati oleh klan Danri. Meski tidak sebanding dengan klan Namu yang perkasa,
Keluarga ini memiliki pasukan elit khusus bernama Divisi Pedang Langit. Di dalamnya, terdapat kelompok intelijen dan eksekusi bernama Pasukan Gagak Hitam. Reputasi mereka sangat melegenda di Anhui, terutama dalam hal mengumpulkan informasi secara rahasia dan cepat. Informasi, tapi perhatikan baik-baik, Bray. Sekarang pasukan ini sedang pusing menghadapi kasus misterius. Sang pemimpin Gagak Hitam, Gideon, sibuk menganalisis laporan kematian yang diklasifikasikan sebagai kasus bunuh diri. Dia mengeluh kalau ini sudah menjadi wabah. Bulan lalu saja, hampir 100 orang tewas dengan cara serupa. Dia tahu kasus begini memang ada, tapi biasanya hanya terjadi 1 atau 2 kali sebulan. Sekarang, ada yang sangat ganjil. Anehnya, semua kasus ini terlalu sempurna, semua bukti dan petunjuk selalu mengarah ke tindakan bunuh diri. Meski begitu, dia tidak percaya sepenuhnya. Dia bertanya siapa korban pertamanya. Sang bawahan menjawab bahwa korbannya adalah perajin senjata klan bernama Maceng. Dia pun mengernyitkan dahi, lalu bertanya, apakah kasus pertama terjadi di dalam wilayah Anhui? Dia menanyakan lokasi tepatnya, dan bawahan itu menyebut sebuah penginapan terdekat bernama Kedai Phoenix. Tanpa buang waktu, Dio memutuskan pergi ke sana. Dia harus melihat langsung dengan matanya sendiri. Tak lama, dia sudah berdiri di depan kamar tempat kejadian. Sang pelayan membenarkan kalau dia dan Chosen menemukan macil tergantung di langit-langit kamar tersebut. Dio curiga kalau ini adalah pembunuhan berantai, tapi dia tidak habis pikir bagaimana memahami cara pelaku menyelinap masuk, lalu menghabisi macil tanpa ketahuan siapapun. Setelah memeriksa setiap sudut, dia menyimpulkan mustahil ada orang masuk tanpa memicu perhatian. Memicu perhatian orang, satu-satunya celah adalah lewat kamar sebelah. Dia berpikir, jika papan pembatas dinding dilepas, seseorang bisa lewat. Namun, setelah mengamati dengan teliti, dia sadar papan itu tidak pernah dilepas sama sekali. Dia bertanya apa ada cara melepasnya tanpa membongkar atap. Sang pelayan menjawab tegas, tidak bisa dilakukan, papan itu terpasang mati pada balok lantai dan langit-langit. Jadi mustahil dilepas tanpa mencopot baloknya terlebih dahulu. Dia lalu bertanya siapa yang menyewa kamar sebelah saat korban tewas. Sang pelayan membenarkan kalau ada tamu lain yang datang hampir bersamaan dengan korban. Tamu itu adalah pemuda bernama Sosam dari klan Danri. Sementara itu, Sosam sedang. Kalian pasti tahu kan rencana liciknya? Sekarang, dia menuntun kudanya keliling kota sambil memeriksa jendela sistem dan mengamati poin pengalaman miliknya. Dia yakin Macil adalah seniman bela diri. Membunuh orang kuat memang memberi banyak poin pengalaman. Tapi jika harus melawan seniman bela diri asli sekarang, dia pasti kalah telak. Bahkan anggota terlemah klan Danri pun masih jauh lebih hebat darinya saat ini. Dia butuh mangsa perantara yang berada di antara warga biasa dan seniman bela diri. Beruntung, Dong langsung menemukan target yang sangat pas untuk itu. Tiba-tiba, dia dihadang sekumpulan bandit yang langsung memprovokasinya. Mengejek apakah Sosam sudah lupa cara menyapa seniornya dan kenapa dia diam saja seolah-olah dia mendadak menjadi seorang yang bisu. Mendengar ocehan itu, Dong heran dari mana kroto-kroto ini mendapat keberanian untuk menantangnya. Bahkan kudanya tampak muak melihat situasi ini. Dia merenung bahwa seburuk apapun reputasi Sosam dicap sebagai pecundang, dia tetap bagian resmi klan Danri yang tidak layak direndahkan. Salah satu bandit mendekat dan membentak kesal karena merasa diabaikan. Lalu, menjambak rambutnya dan mengajak bicara berdua. Dong tetap tenang memegang tali kudanya sambil menganalisis situasi. Dia mulai berpikir, apakah dia sanggup membantai semua orang di sana tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jika dia memasukkan mayat mereka ke dalam inventor, itu sangat mungkin. Masalahnya hanyalah keributan yang bisa memicu perhatian orang-orang sekitar. Lagi pula, membunuh preman kroco begini tidak akan memberi banyak poin pengalaman. Jadi, dia mengalah dulu, membiarkan dirinya dipukul, lalu membalasnya secara rahasia nanti. Tapi, sebelum kekacauan ini bertambah parah, seseorang menghentikan mereka. Dia adalah Jang Hu yang mendekati kuda Dong, lalu memuji keindahan hewan tersebut. Kuda itu langsung mendengkus kasar seolah dia paham ejekan. Maksudnya, Jang Hu menjelaskan bahwa pemimpin Sekte Hitam sangat menyukai kuda legendaris, dan dia berniat menghadiahkan kuda ini kepadanya.
Sembari menatap sinis, dia langsung bertanya kepada pendapat pemuda itu. Dong langsung merasakan hawa membunuh yang sangat pekat. Sejak awal, bajingan ini memang berniat menghabisinya demi kuda tersebut. Jang Ho lalu menyindir bahwa bocah itu terlalu banyak berpikir, padahal dia tak pernah bertanya 2 kali. Saat itulah, Dong langsung membalas dingin, menantang kenapa dia tidak segera membunuhnya saja jika itu tujuannya, seorang bandit. Botak terkejut saat menyadari kalau si bisu ternyata bisa bicara. Detik itu juga, Dong menarik pedang dari inventory, langsung menghujamkannya tepat ke leher Jang Ho. Belum puas, dia memanggil beberapa senjata lain sekaligus, memicu ledakan cahaya benderang di gang itu. Seketika, Dong naik ke level 2, membuat aura serta hawa membunuhnya melesat sangat pesat. Drastis, para bandit ketakutan setengah mati dan berteriak histeris untuk membunuh iblis itu. Padahal, iblis aslinya sudah bersiap menghabisi mereka semua. Tak lama, si bandit botak terlihat lari terbirit-birit, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Dia berpikir ini hanya mimpi buruk dan enggan mati konyol di sana. Dia tersandung jatuh, lalu mulai merayap tak tentu arah. Merayap ketakutan, mencoba kabur sejauh mungkin. Namun, sang pembunuh mendekat perlahan tanpa beban sama sekali. Si botak tersadar bahwa dia hanyalah bandit kecil yang kerjanya memeras orang. Orang demi uang mudah. Dia tak pernah menganggap dirinya penting dan hanya ingin cari duit cepat. Tapi kepalanya dihantam keras lalu diseret oleh Dong. Dan percayalah, kita berdua baru saja menyaksikan awal dari mimpi buruknya. Ayo ikut aku, kita bakal lihat Dong yang langsung dikelilingi banyak mayat. Sambil menempelkan pisau ke leher korbannya. Dong nanya siapa si cowok sok jagoan yang barusan langsung mati mengenaskan di awal pertarungan tadi. Si bandit yang gemetaran menjawab, kalau itu Tuan Jang Ho. Dong lalu bertanya tentang kelompok yang sempat dia sebutkan tadi. Si bandit menjelaskan kalau asosiasi hitam adalah salah satu sekte paling kejam yang menguasai seluruh wilayah Bongyang. Dan Jang Ho adalah salah satu eksekutif di organisasi itu. Mendengar penjelasan tersebut, Dong sadar kalau ada sistem hierarki di sini. Mirip banget dengan sindikat kejahatan terorganisir di dunianya dulu. Dia memuji informasi itu sangat bagus, lalu menyuruh si bandit membocorkan semua hal yang diketahuinya. Dong berjanji, kalau info itu berguna, dia mungkin saja bakal membiarkan bajingan ini tetap hidup. Ketakutan setengah mati dengan pisau tajam di lehernya. Pria itu mengaku kalau bos besar asosiasi hitam bernama Bang Poyong. Dialah dalang utama yang menyuruh Jang Ho membunuh Dong dan merampas kudanya yang berharga. Begitu selesai bicara, si bandit langsung mati. Jasadnya langsung dimasukkan ke dalam inventory, dan Dong memeriksa gang itu sekali lagi. Tidak ada apa-apa lagi di sana. Cuma ada kudanya yang setia berdiri. Hari itu dia belajar hal penting, sekte jahat adalah buruan yang dia cari. Posisi mereka berada di antara warga biasa dan ahli bela diri. Target paling pas buat menaikkan levelnya. Untuk saat ini, dia memutuskan bersiap melakukan perburuan. Dia juga menyadari hal krusial lain, begitu levelnya naik. Seluruh lukanya langsung sembuh total, bahkan bekas lukanya ikut hilang. Dong pun penasaran apakah ini juga berlaku jika jantung atau otaknya yang diserang. Mungkin saat dia hampir naik level lagi nanti, dia bisa mengambil sedikit risiko. Selain itu, ada cahaya sangat terang yang memenuhi seluruh gang saat dia berevolusi. Hal itu jelas sangat merugikannya, karena bisa memancing terlalu banyak perhatian orang lain. Dia harus mencari cara menyembunyikan efek mencolok itu. Hal yang sama juga berlaku untuk fitur inventory miliknya. Jangan sampai ada yang tahu dia punya kemampuan luar biasa tersebut. Seorang pemburu yang menyamar di antara mangsanya harus terlihat biasa saja. Saat seseorang menyatu dengan lingkungan sekitar, mereka takkan bisa dikenali. Dong berpikir kalau dia hanya boleh naik level setelah perburuan selesai atau saat sedang berduaan saja dengan mangsanya. Setelah memantapkan rencana itu, dia pun pergi menuntun kuda kecilnya. Dia merenung, andai Jong Ho lebih berhati-hati atau jauh lebih kuat, dia pasti bakal berada dalam masalah besar. Penyamarannya yang pura-pura bisu jelas tidak akan bertahan lama. Dia benar-benar butuh kekuatan baru. Nah, disinilah situasi mulai menegangkan. Pas balik ke kandang, Dong Sok melihat sistemnya mengalami galat kritis. Melangkah tanpa sistem jelas bakal sangat merepotkan. Maju tanpa sistem memang sulit,
tapi bukan berarti mustahil. Dong menduga kalau penyebab error ini adalah dirinya sendiri. Secara teknis, dia memang tidak seharusnya eksis di dunia asing ini. Meskipun didukung sistem, keberadaannya jelas memicu ketimpangan dimensi. Dia bahkan berpikir kalau fakta sederhana bahwa dia ada di sana justru merupakan error paling kritis yang pernah ada. Tapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memusingkannya sekarang. Saat memeriksa status statistiknya, dia menyadari ada hal yang berubah dibanding sebelumnya. Dulu informasi itu cuma berupa tanda tanya, tapi kini berganti menjadi bar progres. Mungkin realitas memang tak bisa diukur sempurna kayak game biasa. Dong lalu membuka menu keterampilannya. Ternyata isinya cuma teknik pedang dasar yang sangat biasa. Mirip kemampuan awal karakter di Jim Murim Online. Namun, kemampuan paling bawah tampak asing baginya. Tertulis nama mata spiritual tanpa penjelasan detail. Dia tak tahu fungsinya, tapi begitu dia fokus pada keahlian itu, Dong bisa melihat syarat aktivasinya yang ternyata sudah dia penuhi semua. Seketika, mata spiritual langsung aktif otomatis dan memberi peringatan. Ada musuh berjarak 20 meter yang levelnya 10 tingkat di atasnya. Jaraknya terus menyusut cepat menjadi 19, lalu 17 meter. Dong paham ini adalah deteksi dini dari sistemnya. Dia langsung menatap pintu kandang tempat hawa keberadaan itu mendekat. Dong yakin sosok ini bukan musuh biasa. Rasanya jarang ada orang yang cukup nekat untuk menyusup ke klan Danri. Kalaupun itu penyusup, mana mungkin dia bisa berjalan sesantai itu. Ini menandakan sosok level tinggi, mungkin guru besar klan, atau seseorang yang sangat berpengaruh. Dong belum tahu seberapa ngeri jarak perbedaan 10 level. Tapi mengingat perjuangan mautnya cuma buat naik ke level 2, jarak kekuatan mereka pasti sangat jauh berbeda. Coba kalian bayangkan, dia harus membantai berapa banyak monster demi naik ke level 10? Mungkin puluhan ribu. Dan sosok yang mendekat ini terasa sekuat gabungan semua monster itu. Kandidat paling mencurigakan akhirnya melangkah masuk ke dalam kandang. Dialah Daeho, pemimpin gagak hitam. Dia mendekat, menepuk pundak Sosam, lalu bertanya apakah dia yang sudah menghabisi Mechil. Dong tetap mempertahankan aktingnya, bersuara tidak jelas sambil berpura-pura bisu. Saat itulah, Daeho mengalirkan hawa murninya ke tubuh Sosam untuk mencari petunjuk energi bela diri tersembunyi. Setelah memeriksa seutuhnya, dia mendapati tubuh itu kosong melompong tanpa energi internal sedikit. Dia pun langsung memerintahkan semua orang untuk segera pergi dari tempat itu. Salah satu anak buahnya bertanya, apakah semuanya aman? Daeho cuma terus berjalan, sambil melirik Dong untuk terakhir kali dengan mata merahnya yang tampak buas di luar. Anak buahnya kembali bertanya, apakah mereka benar-benar akan pergi begitu saja tanpa interogasi? Daeho mengaku sempat curiga, makanya dia memasukkan energi murni ke tubuh bocah itu guna mendeteksi apakah dia pernah berlatih bela diri. Jika dia seorang praktisi, pasti ada jejaknya, tapi tubuhnya bersih total. Bocah itu tampak seperti warga biasa. Meski begitu, Daeho heran, apakah kematian beruntun kemarin murni kebetulan atau ada wabah. Dia tak tahu berapa banyak nyawa lagi yang akan melayang. Anehnya, sejak malam itu, wabah misterius tersebut lenyap dari Bongyang. Tidak ada lagi korban yang tewas dengan cara mengenaskan. Namun sebagai gantinya, badai pembunuhan baru mulai melanda kota tersebut. Di tengah malam yang diguyur hujan, beberapa pria sedang asyik minum di bar ketika salah satunya bertanya tentang rumor hangat. Temannya menyahut, apa ini soal pahlawan tanpa nama yang sedang ramai dibicarakan semua orang? Si pemabuk membalas kalau mereka harus memanggilnya Tuan Pahlawan tanpa nama. Sebab sosok itu sedang sibuk membasmi sekte-sekte jahat. Separuh organisasi hitam seperti Ola Macan Putih dan klan Serigala Merah bahkan sudah hancur. Lebur dibuatnya, temannya langsung menyuruh dia diam. Ia mengingatkan kalau masih ada sekte aktif yang berkeliaran. Bahaya jika asosiasi hitam mendengar ucapan sembrono barusan. Namun si pemabuk malah tertawa lepas dan berkata gilirannya akan segera tiba. Tiba-tiba, seorang pria misterius berdiri dari kursi bar, memakai topinya, dan melangkah mantap menembus badai hujan. Beberapa saat kemudian, di depan gerbang sekte jahat, tampak penjaga sedang tertidur. Sementara penjaga satunya berusaha tetap terjaga. Dia memaki temannya yang bodoh, karena pahlawan tanpa nama bisa saja menyerang kapan saja. Mengingat sudah ada 3 sekte kecil yang habis dibantai.
Kini tersisa sekte mereka saja. Di tengah gerutuannya, dia mendengar rekannya mengeluarkan suara aneh dan menyuruhnya diam. Tapi begitu dia menoleh ke arah samping, pemandangan ngeri langsung menyambutnya. Kepala temannya sudah terpenggal putus. Belum sempat dia bereaksi atau bertanya, apakah itu ulah sang pahlawan. Nyawanya juga langsung melayang seketika, dua kepala menggelinding jatuh di tangga yang basah. Sang pahlawan langsung menyerbu masuk ke dalam markas musuh. Hujan anak panah ditembakkan ke arahnya, tapi dia berhasil menghindar lincah. Ternyata seluruh pasukan sekte sudah bersiap membunuhnya. Salah satu petarung terdepan mengejeknya, memuji gaya masuknya, lalu menyebutnya sebagai tikus tanpa nama. Dong berdiri diam sesaat sambil menganalisis situasi di tengah guyuran hujan lebat. Saat petir menyambar langit malam, seluruh anggota sekte langsung menyerang bersamaan. Begitu Dong mencabut pedangnya, bahkan tetesan air hujan pun ikut tertebas tajam oleh tebasan mautnya. Pedang itu diselimuti aura kematian dan kehancuran merah pekat. Mirip jurus bela diri sesat, Dong bergerak menebas musuh laksana badai, membelah tubuh tanpa ragu. Kalian dan aku baru saja menyaksikan pembantaian epik. Para seniman bela diri kuat itu tidak takut sama sekali. Padahal, mereka seharusnya gemetar ketakutan saat menyerang maju. Kalian harus siap-siap, karena kita bakal masuk ke kisah MC barbar yang langsung menusuk jantung. Dua musuh sekaligus, tapi tiba-tiba ada musuh lain muncul di belakangnya sambil berteriak sombong. Saat petir menggelegar, Dong memanggil inventory tepat di belakang musuh itu. Membuat sebilah pedang muncul entah dari mana dan langsung menebas lehernya. Di detik-detik terakhir hidupnya, si musuh cuma bisa kebingungan bagaimana pedang itu bisa tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Tapi sedetik kemudian, Dong lengar dan perutnya malah tertusuk pedang. Si bos musuh yang berdiri di depannya langsung menyeringai puas dan bertanya, apakah serangannya akhirnya berhasil mengenai si MC setelah anak buahnya habis dibantai. Dia mengejek Dong yang awalnya dikira monster, tapi ternyata cuma manusia biasa yang bisa terluka. Dong pun ambruk ke tanah berlumpur, bersimbah darah di bawah guyuran hujan deras. Lalu perlahan-lahan, dia melepas penutup kepalanya. Sisa musuh langsung kebingungan melihat Dong malah tertawa lebar dengan luka parah seperti itu. Sambil menyeringai gila, dia bangkit berdiri dan langsung menerjang maju untuk menghabisi mereka. Semua tanpa sisa. Sementara itu, di sebuah gudang sekte, di luar tembok sekte, seorang pria bersembunyi sambil ketakutan mendengarkan jeritan yang mulai meredup. Dia sadar teman-temannya sedang dibantai habis. Dia mencoba menghibur diri bahwa dia hanya melakukan pemerasan kecil, sedikit perdagangan manusia, dan jualan alkohol. Baginya masih banyak orang jahat yang jauh lebih parah di dunia ini. Tapi tetap saja, dia tidak habis pikir kenapa mereka harus dibantai tanpa ampun seperti ini. Saat sisa pasukan bergerak ke jalan menuju kediaman sang pemimpin, menuju ke tempat yang disebut rumah istana surga, dia langsung memerintahkan para pemanah untuk menembak. Ratusan anak panah melesat cepat ke arah bayangan hitam yang sedang mendekat. Namun di detik berikutnya, semua pemanah itu langsung tewas mengenaskan. Pria itu gemetar mencabut pedangnya, bertanya apakah dia adalah pahlawan tanpa nama, dan apa alasan dia melakukan pembantaian ini. Namun satu-satunya jawaban yang dia dapat hanyalah tatapan mata merah menyala dari iblis itu. Sebelum kepalanya tertebas putus. Lewat aksi sadisnya, Dong mempertegas bahwa dia hanya menginginkan satu hal dari mereka, nyawa. Setelah mengubah seluruh area itu menjadi ladang mayat yang mengerikan, dia kembali melangkah pergi menerobos hujan badai yang sangat lebat. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik, karena kita akan melihat awal dari pertarungan paling menegangkan saat Dong menuju ke kediaman pemimpin sekte ular hitam bernama Bang Poyong. Aksi pembersihan ini sebenarnya dimulai dari aula macan putih. Setelah membunuh Jang Ho, Dong berhasil mengumpulkan cukup kekuatan. Tapi dia sadar dirinya masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan para seniman bela diri yang sesungguhnya di luar sana. Makanya, dia memilih strategi licik seperti memancing musuh, melakukan penyergapan, membakar markas, dan pembunuhan taktis lainnya. Saat pemimpin aula macan putih bernama Bang Ho menyadari bahaya ini, ternyata lebih dari setengah anak buahnya sudah tewas dibantai. Di tengah kekacauan itu, para pejabat dan warga mulai menjulukinya sebagai pahlawan tanpa nama. Berbekal topeng misterius untuk menyembunyikan identitasnya,
Menghabisi orang-orang jahat jadi terasa jauh lebih mudah setelah dia sukses membantai si pemimpin Allah Macan Putih. Setelah itu, level Dong naik ke level 5 dan membuka kemampuan aktif pertamanya, yaitu teknik meringankan tubuh dan teknik 3 kekuatan. Kemampuan meringankan tubuh ini membuat fisiknya menjadi sangat ringan dan lincah saat bergerak. Bahkan dia bisa melangkah tanpa suara sedikit pun. Meski teknik 3 kekuatan masih butuh banyak latihan. Dengan kemampuan baru ini, dia akhirnya bisa bertarung satu lawan satu secara langsung. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai bermain. Mereka meniru aksi sang pahlawan tanpa nama di jalanan. Sementara itu, klan Serigala Merah juga telah lenyap sepenuhnya dari peta dunia. Kini, hanya tersisa satu sekte iblis terakhir di wilayah Bongyang, yaitu sekte ular hitam yang kejam. Saat itu, pemimpin sekte ular hitam bernama Bang Poyam sedang santai menikmati pemandangan tamannya di bawah guyuran hujan. Begitu melihat sang pahlawan mendekat, dia bertanya, apakah sosok berlumuran darah di depannya ini benar-benar sang legenda penegak keadilan. Dia meragukan gelar pahlawan itu, karena seluruh tubuh Dong dipenuhi noda darah yang mengerikan. Dong dengan santai menjawab, kalau dia sama sekali bukan pahlawan. Bang Poyam kemudian penasaran, kenapa dia repot-repot membantai sekte-sekte sesat di sana. Dong hanya tersenyum, dingin mendengar pertanyaan itu. Menjadi pahlawan adalah hal terakhir yang dia inginkan. Dia tidak pernah menipu siapapun, melainkan orang-orang saja yang suka berasumsi sesuka hati mereka. Si Pak Tua pun merasa tertarik dengannya. Dia berkata bahwa dia bisa pergi ke alam baka malam ini tanpa penyesalan sedikit pun. Sambil menghunuskan pedangnya, dia menantang Dong untuk menunjukkan kekuatan aslinya demi melihat apakah sang pahlawan memang sehebat rumor yang beredar di masyarakat. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Energi mengerikan dari keduanya berbenturan keras di tengah badai besar, menciptakan gelombang dahsyat yang mementalkan setiap tetesan air hujan di sekitar mereka. Tiba-tiba, Bang Po yang berhasil menemukan celah pertahanan milik Dong. Dia berhasil menebas lengan Dong hingga darah segar menyembur keluar dengan sangat deras. Sang ketua sek mengejek kondisi tubuh Dong yang sudah sangat mengenaskan. Lalu langsung melancarkan serangan beruntun berikutnya menggunakan teknik andalannya yang sangat mematikan. Gerakannya sangat licik dan selalu mengincar titik buta persis seperti ular berbisa. Dong sadar kalau si Pak Tua terus-menerus menekan luka di lengannya. Dan jika pertarungan ini terus berlanjut seperti ini, dia pasti akan kalah telak. Mungkin kalian berpikir Dong bakal kalah, tapi dia nekat menukar luka di tubuhnya demi kemenangan dengan memakai jurus 3 kekuatan saat musuh menyerang dengan pedang cambuk. Bilah baja yang lentur itu langsung melilit tubuh Dong dan menebas putus lengan kirinya hingga terlempar ke udara. Si bos sekte tertawa sombong, tanpa menyadari kalau Dong justru sengaja mengaktifkan teknik meringankan tubuhnya di saat kritis itu. Tiba-tiba tubuh Dong melompat ringan seperti helai bulu dan langsung mendaratkan tendangan telak ke perut si Pak Tua. Serangan itu mementalkannya ke belakang, tapi dia langsung bangkit kembali dengan mengerahkan seluruh sisa kekuatan batinnya. Bang Poyam melangkah maju sambil menyebut Dong sebagai monster aneh yang tidak ragu mengorbankan tubuhnya sendiri demi menang. Baginya, itu bukanlah gaya bertarung seorang ksatria sejati, melainkan taktik kotor seorang pemburu liar yang sangat haus darah. Dia menjelaskan bahwa dalam duel hidup mati, orang yang menyimpan kartu as paling banyaklah yang akan menang. Dari balik jubahnya, dia menunjukkan pelindung dada dari sisik logam tebal yang selama ini melindunginya dari semua tebasan fatal. Dia mengejek Dong yang tidak punya trik rahasia lagi dan menyebut hal itu sebagai kesalahan fatal. Terakhirnya, tanpa memberi celah sedikit pun, si Pak Tua langsung melepaskan jurus pamungkas ular hitam untuk menghabisi nyawa sang pahlawan. Dong berhadapan langsung dengan taring hitam raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Tapi dia menggunakan kelincahannya untuk menendang debu tanah, menciptakan kepulan asap tebal untuk mengelabui pandangan musuh dalam sekejap mata yang sangat krusial ini. Si Pak Tua yakin serangannya sudah tepat sasaran, tapi ternyata senjatanya hanya menusuk mayat anak buahnya yang dijadikan umpan. Dong yang asli sudah berada tinggi di atas kepalanya, melayang ringan berkat teknik meringankan tubuh yang dia kuasai. Dia langsung melancarkan jurus kedua teknik 3 kekuatan untuk menebas musuh. Pedangnya melesat cepat ke arah kepala lawan.
Namun Bang Po yang berhasil menangkis di detik terakhir dengan mengorbankan tangannya sendiri agar kepalanya tidak terbelah dua. Dong menyadari pertahanan musuh sangat cepat dalam melindungi organ vitalnya. Sang ketua sekte berteriak marah bahwa pertarungan belum selesai, lalu menarik kembali pedang kambuknya yang melilit kencang dan merobek daging tubuh Dong sepanjang tarikannya itu. Meski terluka parah, Dong membalas dengan memanfaatkan fitur inventorinya. Dia melemparkan tumpukan mayat dan kepala buntut ke arah Bang Po Yam untuk mengalihkan fokusnya. Si Pak Tua tersentak kaget dan heran dari mana tumpukan mayat itu berasal. Dia akhirnya sadar kalau anak muda ini benar-benar menyimpan kartu as yang tidak masuk akal. Begitu halaman rumah mendadak sunyi senyap, dia baru menyadari kalau sang pahlawan telah menghilang dari pandangan dan berteriak menantangnya untuk keluar. Dia mengira Dong melarikan diri karena ketakutan. Tapi tiba-tiba, sebutir anak panah melesat dari arah hutan gelap di dekatnya. Dia berhasil menangkisnya dengan pedang, lalu berteriak memperingatkan lawannya agar berhenti menggunakan trik murahan seperti itu. Tak lama kemudian, anak panah kedua meluncur dan langsung menancap tepat di bawah matanya hingga menembus kepala belakangnya. Di saat itulah, sang ular hitam akhirnya menyadari bahwa posisi mereka kini telah sepenuhnya berbalik di bawah rintihan hujan badai. Bang Po Yam sadar dialah yang sekarang menjadi target buruan. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, dia mencoba berbalik ke arah datangnya panah di dalam hutan. Namun ternyata, semua serangan panah itu hanyalah sebuah taktik pengalih perhatian belaka. Yang melesat ke arahnya bukan cuma bayangan hitam biasa, melainkan potongan lengan Dong sendiri yang sengaja dilempar sebagai umpan. Pada akhirnya, sang pemburu justru menjadikan bekas luka mutilasinya sendiri sebagai jebakan mematikan yang tidak terduga oleh siapapun. Si Pak Tua akhirnya sadar kalau dia bukan lagi pemangsa, melainkan mangsa yang malang. Dong tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menusuk dada pemimpin sakti itu hingga berlubang besar di ambang kematiannya yang sudah sangat dekat itu. Bang Po yang bergumam tak percaya kalau seluruh sakti kegelapan miliknya akhirnya hancur lebur di tangan sang pahlawan. Lalu bertanya apa motif di balik semua pembantaian keji ini. Dong menjawab bahwa dia sama sekali tidak butuh alasan apapun. Manusia selalu saling membunuh sejak zaman purba hingga peradaban modern seperti sekarang. Tidak ada yang berubah di dunia ini. Yang kuat akan selalu memangsa yang lemah. Dan untuk kali ini, dialah sosok terkuat yang mengendalikan seluruh jalannya takdir. Tanpa banyak bicara lagi, Dong langsung menebas putus kepala Bang Po Yam. Ledakan cahaya terang langsung menyelimuti area kediaman mawar tersebut saat levelnya naik pesat. Membuat potongan lengan kirinya tumbuh kembali secara ajaib. Dia pun membersihkan pedangnya yang berdarah. Dengan begini semua persiapan Dong sudah matang. Dan kalian harus bersiap bersama saya untuk menyaksikan tahap berikutnya di mana pertarungan para monster terkuat baru saja dimulai. Teman-teman, kalian dan aku bakal melihat perburuan mangsa paling sulit di dunia persilatan. Tujuan berikutnya adalah Jianghu. Di malam badai yang gelap ini, di dalam kuil Megar yang ramai, para pengikut berkumpul, dan seorang pria tua bertanya berapa lama lagi perang iblis ortodoks akan pecah. Salah satu pria menjawab sisa 2 tahun lagi. Mendengar itu, si tua memutuskan sudah saatnya bergerak perlahan dengan rencana besar mereka dan menyuruh Guang Wong menjalankan siasat pertama. Dia pun langsung patuh. Keesokan paginya, So Sam berjalan menuntun kudanya melewati jalanan kota yang sangat ramai. Di sana, orang-orang heboh membicarakan pahlawan tanpa nama yang baru saja membasmi sekte ular hitam. Para pedagang dan warga sangat gembira, tidak ada yang menyangka hal luar biasa seperti ini bisa benar-benar terjadi di sana. Mereka tidak percaya ada sosok yang berani mengusir semua kriminal itu dari kota. Seorang pemabuk bahkan berteriak, kalau julukan pahlawan tanpa nama saja masih kurang bagus. Dia harus dipanggil pahlawan tanpa nama yang agung. Namun, warga lain sangsi apakah benar membantai orang sebanyak itu bisa dibenarkan. Mengingat bagaimanapun, juga dia tetaplah seorang pembunuh bayaran yang kejam. Si pemabuk langsung membantah dan mengingatkan kekejaman para bajingan itu. Menurutnya, melenyapkan sampah masyarakat adalah tindakan mulia, pembunuh atau bukan. Mereka memang pantas mati, warga lain pun setuju. Sebab selama ini, aparat hukum dan sekte lurus tidak pernah peduli pada nasib rakyat kecil. Pada akhirnya,
sang pahlawanlah yang nyata melindungi mereka. Disela sorakan dan denting gelas, perayaan pun dimulai. Mereka menari dan bersulang gembira. Sementara itu, Dong berjalan melewati kerumunan dalam diam tanpa ada yang menyadari siapa dia. Sebenarnya, Dong berpikir situasi kota ini sudah terlampau kacau dan berisik. Kini saatnya bagi dia untuk segera pergi. Tapi saat kembali ke kandang kuda, indera spiritualnya kembali mendeteksi hawa keberadaan asing. Musuh dengan tingkat 10 level di atasnya berada sangat dekat sekali. Begitu melangkah masuk, dugaannya benar. Deo, sang pemimpin pasukan Gagak Hitam, sedang berbincang dengan sosok yang jauh lebih kuat darinya. Dialah sang pedang iblis klan Danri yang legendaris, Danri Chunwu. Saat Dong masuk, sang ketua klan menatapnya dengan sangat dingin layaknya bawahan biasa. Dong langsung membungkuk memberi hormat. Meski dalam hati dia bingung kenapa mereka ada di kandang kuda kumuh ini. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Saat berpamitan sambil mengelus kudanya, Chunwu bilang putri kedua ketua klan Namo akan menikah saat bulan purnama nanti. Deo pun kaget dan bertanya apakah Chunwu rela memberikan kuda kesayangannya sebagai hadiah. Chunwu menjawab tentu saja, bahkan dia siap melakukan hal yang lebih ekstrem demi menjamin masa depan anak-anaknya di dalam klan Namo nanti. Deo bertanya, apakah ini aliansi pernikahan atau upacara magang? Chunwu menegaskan dia akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Meski begitu, Deo memperingatkan klan Namo tidak akan menerimanya begitu saja. Chunwu lalu menjelaskan bahwa itulah alasan dia memanggil Deo ke sini. Cara apapun boleh dipakai, yang penting rencana ini berhasil. Deo menerima perintah tanpa ragu demi kesetiaannya pada klan. Sebelum pergi, Chunwu berpesan agar membawa bocah itu saat mereka berangkat ke klan Namo. Karena harus ada yang mengurus kuda hadiahnya. Setelah berkata demikian, sang ketua klan pun pergi melangkah keluar. Dong berdiri sambil membersihkan pakaiannya. Tetap bersikap tunduk sementara Deo terus menatapnya dengan penuh curiga. Setelah itu, Dong bersiap pergi membawa kudanya. Namun pikirannya terus melayang memikirkan cara belajar bela diri. Dia ingin benar-benar menguasai ilmu bela diri sejati, bukan sekadar meniru jurus luar saja. Dia mencoba mengulang gerakan kakak tua yang dilihatnya kemarin. Tapi sadar semua itu hanya tiruan murah belaka. Dong paham dia harus belajar secara nyata. Cara paling buruk adalah belajar lewat manual kuno. Sedangkan cara terbaik adalah mencari guru hebat. Masalahnya, menjadi murid seseorang bukanlah perkara yang gampang. Apalagi di dunia ini dia sudah berumur 18 tahun. Dia sering mendengar bahwa memulai belajar bela diri di usia sekian akan sangat sulit. Namun, perjalanan kali ini adalah kesempatan emas baginya. Dia akan pergi ke klan Namo, salah satu dari 5 keluarga besar berkuasa mutlak di Anhui. Pasti ada jalan untuk belajar di sana. Dong yakin dia bisa menyerap ilmu hebat di tempat itu. Di hadapan para prajurit klan, Deo mengumumkan seluruh anggota Aula Gagak Hitam telah berkumpul. Dan siap siaga, dia lalu menanyakan siapa lagi yang belum bersiap untuk segera berangkat menunggangi kuda mereka. Salah satu prajurit menjawab kalau semua orang sudah siap, kecuali Tuan Muda dan Nona Muda klan. Deo menduga Dani Ganghai masih berada di kedai minum daerah Bangyan, karena dia malas bepergian. Tuan Muda biasanya menyusul belakangan, karena enggan berjalan bersama bawahan. Mereka pun memutuskan berangkat lebih dulu, namun saat hendak memacu kuda, mereka menyadari pintu gerbang penginapan terbuka lebar sekali. Ternyata Danri Ganghai, putra tertua Danri Chunwu, baru saja tiba. Dia dikenal sebagai jenius bela diri yang sangat berbakat hingga sanggup masuk klan Namo sebagai murid luar, tapi sifatnya buruk. Dia sangat bejat, hobi mabuk-mabukan, gila wanita, dan selalu diterpa gosip miring. Anak buahnya bergegas menjemputnya di kedai agar bisa segera berangkat bersama rombongan. Namun setibanya di sana, keadaan sangat mengejutkan. Kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Tuan Muda langsung dilempar ke tembok. Di saat itu, mata spiritual Dong mendeteksi musuh ini 10 level di atasnya. Ganghi berteriak ingin membunuhnya. Tapi sedetik kemudian, sebuah hantaman telak menghancurkan pertahanannya hingga dia babak belur. Semua saksi mata terperangah tidak percaya. Namun Dong justru merasa sangat bersemangat melihat aksi ahli bela diri tingkat tinggi itu. Kakek tua yang menghajar Tuan Muda itu tampak menginjak wajahnya dengan santai.
Deho langsung berteriak menyuruhnya berhenti sambil menanyakan identitasnya. Kakek itu membalas dengan tatapan penuh penghinaan yang sangat tajam. Dia balik bertanya siapa Deho sebenarnya. Deho pun memperkenalkan diri sebagai pemimpin unit gagak hitam klan Danri dan menegaskan bahwa pria yang diinjaknya itu adalah putra mahkota klan mereka yang agung. Dia mengancam jika kaki kakek itu tidak segera disingkirkan, pasukannya akan bertindak tegas. Para anak buahnya sudah bersiap mencabut senjata. Dong menyadari pemimpin gagak hitam tidak tahu lawan yang dihadapi. Kakek itu adalah monster mengerikan yang bahkan tidak tercatat dalam buku intelijen klan Danri. Padahal mereka mengklaim tahu semua rahasia Hongqi. Mustahil bagi mereka semua untuk bisa menang melawannya. Meski begitu, melihat aura sang master, Dong yakin mereka tidak akan dibantai di sini. Sebab singa raksasa tidak akan sudi mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk meremukkan serangga kecil yang lemah. Kakek itu mengorek telinganya dengan santai lalu mengejek, apakah klan Danri itu sejenis makanan? Lesat, Deho murka atas penghinaan itu. Namun si kakek dengan enteng membalas, jika bukan makanan, mungkin itu adalah sesuatu yang patut diinjak-injak. Lalu dia menekan kepala Ganghi lebih keras ke tanah. Merasa terhina, sang pemimpin berteriak memerintahkan seluruh pasukan gagak hitam menyerang bersamaan untuk membunuh kakek tersebut. Tapi sang master hanya mengibaskan jarinya dan melepaskan energi murni berwujud jarum tajam. Jarum-jarum itu melesat cepat mengenai dahi setiap prajurit dan langsung membuat mereka semua tumbang tak berdaya seketika. Mereka tidak mati, melainkan lumpuh total tak bisa bergerak. Hanya Deho yang masih mampu mempertahankan kesadarannya. Kakek itu memuji tatapan mata Deho yang tidak terlalu buruk untuk ukuran orang desa. Dia lalu memperkenalkan diri sebagai Tangbu, sang telapak beracun pemburu jiwa. Dia adalah salah satu dari 20 orang terkuat di Mori, kelompok yang terdiri dari 2 dewa, 3 monster, 5 puncak, dan 10 tetua agung. Tangbu adalah master tertinggi klan Tang yang disegani. Siapapun yang menyinggungnya takkan selamat. Racunnya akan menyiksa jiwa mereka bahkan setelah mati kelak. Dong bergumam dalam hati, kalau keparat Ganghi telah memicu bencana besar karena berani memprovokasi master tingkat tinggi seperti Tangbu. Menyinggung salah satu dari 20 terkuat bisa memicu kehancuran seluruh klan. Dia bingung bagaimana kekacauan ini akan berakhir sampai seorang wanita datang memanggil kakeknya. Ternyata dia adalah cucu Tanggu yang meminta agar mereka segera pergi dari tempat terpencil yang bodoh ini. Tanggu setuju dan merasa pukulan tadi sudah cukup menyadarkan orang-orang klan betapa luasnya dunia ini. Dia menampar pipi Ganghi beberapa kali dan menyindir kelakuan buruk penerus klan yang hobi mabuk. Seharusnya bajingan ini pantas kehilangan tangannya. Tapi dia enggan bertindak kejam pada klan lurus. Sebelum pergi, dia memberi peringatan keras agar si bajingan tahu diri jika tidak ingin nasibnya berakhir tragis. Jadi, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil? Jangan sekali-kali memukul wanita atau kalian bakal berakhir mengenaskan. Sampai jumpa di petualangan seru kita berikutnya. Temani aku menyaksikan awal dari takdir gila ini. Deho berterima kasih atas kemurahannya. Lalu Tangmu mencabut semua jarum kunci sekaligus. Tepat saat semuanya tampak selesai, Tangmu langsung menatap ke arah Dong. Mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap saja, rasanya seolah-olah jiwa mereka berdua saling berbenturan satu sama lain. Tangmu kemudian meminta cucunya untuk menunggu sebentar dan mulai berjalan perlahan ke arah bocah itu, sementara anak buah gagak hitam masih berusaha bangkit dari tanah. Dong menjadi bingung dan bertanya-tanya apakah pria tua itu benar-benar berjalan ke arahnya. Dan untuk alasan apa dia melakukan itu. Melakukan hal tersebut saat Tangmu mendekat. Dia menatap langsung ke wajah pemuda itu dan berkata bahwa ini bukan masalah besar. Dia hanya punya satu pertanyaan. Lalu dia ingin tahu siapa nama bocah itu. Karena Dong sama sekali tidak menjawab. Tangmu memusatkan sedikit energi racunnya dan mengulangi pertanyaan tersebut untuk mengetahui namanya. Meski begitu, Dong tetap memilih bungkam, yang membuat sang master tua cukup kesal. Sebelum situasi memburuk, dah menjelaskan bahwa bocah itu bisu. Tangmu bertanya, apakah bocah tengik ini benar-benar tidak bisa bicara? Saat ditatap tajam seperti itu, Dong mulai berpikir bahwa lelaki tua itu tampaknya sedang menilai dirinya. Tatapannya terasa sangat aneh.
seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu yang berharga seperti permata langka. Dong kemudian menyadari, jika master tingkat tinggi seperti Tang Wu tertarik padanya, maka ini bisa menjadi peluang yang sangat besar. Karena alasan itu, dia balas menatap si tua dan melepaskan sedikit niat membunuhnya. Tang Wu langsung merasakan niat itu, segera mencengkeram lengan si bocah, lalu tertawa lebar. Dia kemudian bertanya, apakah mereka akan pergi ke Namu? Tenko menjawab ya, menjelaskan perjalanan mereka dikarenakan adanya aliansi pernikahan. Dia juga menjelaskan bahwa Dong hanyalah seorang perawat kuda yang bertanggung jawab mengurus kuda berharga milik pemimpin klan Danri, hewan yang akan diberikan sebagai hadiah pernikahan. Tang Wu kemudian bertanya, apakah ada masalah jika dia membawa bocah itu bersamanya? Bekyul dengan sedikit malu menjawab bahwa hanya bocah itulah yang mampu mengendalikan kuda itu. Nah, kalian perhatikan bagian ini, si tua berkata, mereka tinggal mengangkut kudanya juga. Dia menegaskan saat tiba nanti, dia akan membawa Dong dan bicara langsung secara pribadi dengan pemimpin klan. Jika perlu, dia akan menulis surat kepada ketua klan Danri dan membayar untuk menebus bocah itu. Dango benar-benar terkejut mendengarnya, namun melihat sang master tua, dia sadar tidak punya pilihan lain. Dia menjelaskan bahwa awalnya mereka berniat menyerahkan si bocah bersama kudanya, karena hanya dia yang bisa mengurus hewan itu. Akhirnya, dia pun setuju jika Tang Wu mengambilnya. Orang tua itu menjawab dengan puas, berkata bahwa itu sangat bagus dan langsung menyuruh Dong berhenti melamun, lalu mengikutinya. Sementara itu, The Hero masih berusaha memulihkan kesadarannya dan memerintahkan agar tuan muda segera dibawa ke dokter. Sisa pasukan Gagak Hitam akan melanjutkan perjalanan. Dia sama sekali tidak senang dengan situasi ini. Berbeda dengan Tang Wu yang tampak sangat menikmati momen ini. Akhirnya, mereka semua berangkat bersama menuju klan Namu. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah penginapan untuk beristirahat. Para pria menetap di sana untuk minum, makan, dan memulihkan tenaga sebelum lanjut jalan. Seperti dugaan, Dong berada di kandang kuda penginapan, merawat kuda berharga itu. Sambil bekerja, dia merenungkan kemampuannya sendiri. Sejak pertarungan melawan perkumpulan hitam, keahliannya menggunakan inventory telah meningkat pesat. Sekarang dia bisa memanggil benda hingga jarak sekitar 1 meter di sekitar tubuhnya sendiri. Begitulah cara dia memunculkan bilah tajam di belakang musuh-musuhnya. Dia berpikir, jika terus berlatih, dia mungkin bisa meningkatkan jarak itu lebih jauh lagi. Membuka peluang untuk banyak trik dalam pertempuran. Meski begitu, dia tahu kecepatan pemicuannya masih kurang cepat. Seorang master sejati pasti bisa beraksi tepat waktu. Memikirkan hal ini, Dong mengambil segenggam pasir dari lantai kandang dan mencoba menyimpannya di inventory. Sekarang coba kalian perhatikan ini. Dia memindahkan kembali pasir itu ke tangannya dengan cepat. Dia makin ahli dalam hal ini. Namun, dia tahu ada cara lain untuk memanfaatkan kemampuan gila tersebut. Dia menelan sedikit pasir dan dari dalam perutnya sendiri memindahkan benda itu langsung ke inventory sebelum mengeluarkannya lagi. Apapun yang masuk ke tubuhnya bisa dikirim langsung ke inventory. Baginya, ini sudah seperti seni dewa. Seni dewa inventory. Tiba-tiba saja, cucu perempuan Tang Wu muncul dan bertanya kenapa kakeknya ingin menemuinya selarut ini. Dia lalu menyuruh Dong untuk mengikutinya. Dong hanya menatapnya dalam diam, namun memutuskan ikut. Mereka berdua melewati penginapan dan sampai di kamar mewah tempat Tang Wu menginap. Gadis itu menyerahkan Dong kepada kakeknya, lalu duduk dan memberi hormat dengan sopan. Tang Wu kemudian menyuruh si bocah duduk di atas platform dan menyilangkan kakinya dengan cepat. Dong patuh tanpa ragu. Selanjutnya, si tua menyuruhnya melepas semua pakaiannya tanpa sisa. Setelah memperhatikan tubuh pemuda itu, Tang Wu berkomentar bahwa struktur fisiknya kurus, tapi tidak terlalu buruk. Kemudian, Tang Wu mengeluarkan jarum emas naga Phoenix miliknya. Kilauan logamnya saja sudah membuat udara di dalam ruangan terasa jauh lebih berat. Sang cucu bertanya mengapa dia melakukan itu dan apakah dia benar-benar berniat memakai jarum tersebut. Master tua itu lalu menatap Dong dan mengutip pepatah kuno tentang jeruk yang tumbuh di tanah tandus. Tidak akan tumbuh subur, tetapi jika ditanam di utara yang subur, akan menjadi sangat berair dan sempurna. Dong terkejut
karena dia sangat paham arti perumpamaan tersebut. Tanah tandus adalah klan Danri, tanah subur adalah klan Tan, sedangkan jeruknya adalah dirinya sendiri. Jika dibawa ke tempat yang tepat, dia bisa tumbuh jauh lebih hebat. Tangguh menjelaskan bahwa mulai detik ini, dia akan melakukan ritual pembersihan besar pada si bocah. Dia memperingatkan ini akan sangat menyakitkan, namun jika berhasil bertahan, dia akan melampaui manusia biasa. Dia bertanya, apakah Dong menginginkannya? Saat jarum-jarum emas terpampang sepenuhnya, cahaya berkilau memenuhi ruangan. Cucunya memperingatkan bahwa memutuskan hal serius tanpa persetujuan para tetua bisa memicu masalah besar bagi mereka. Namun, pria tua itu malah mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinganya, lalu tertawa keras setelahnya. Don, meskipun sedang berpura-pura bisu, membaca gerakan bibirnya dan memahami semua yang baru saja diucapkan, Tangguh bertanya apakah si bocah siap menerima nama keluarga Tang. Dong menatap pria tua itu, lalu melirik ke arah jarum dan tetap diam. Dia terus berpura-pura menjadi bisu, tetapi dia juga benar-benar terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Situasi ini terlalu luar biasa, bahkan bagi dirinya sendiri. Meski begitu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Di dunia murim, ada banyak istilah bagi mereka yang lahir dengan bakat luar biasa, seperti tubuh meridian, wajah kaisar, tulang suci, dan meridian hati surgawi. Bakat-bakat ini dinilai sangat langka. Hanya muncul sekali dalam 10, 100, atau bahkan 1000 tahun, tergantung kategorinya. Itu adalah berkah yang mampu mengubah takdir seseorang dan mengukir nama mereka dalam sejarah panjang murim. Namun Tangmu sama sekali tidak peduli tentang bakat langka yang sesekali muncul tersebut. Dia percaya bahwa bocah di hadapannya memiliki sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sejak awal sejarah mencatat, tubuh milik Dong ternyata tidak memiliki meridian sama sekali. Sekilas, penampilannya tampak seperti tubuh orang biasa yang tidak pernah melatih seni bela diri. Namun nyatanya tidak begitu. Dia tidak memiliki titik akupuntur atau saluran energi. Layaknya manusia normal pada umumnya, seakan-akan tubuhnya bukan milik manusia biasa. Tangwu berpikir bahwa tidak memiliki jalan berarti apapun yang dilakukan bisa menjadi jalan baru. Jika ditempa dengan benar, bocah ini bisa menjadi sosok yang luar biasa. Jika itu terwujud, faksi besar murim pun akan tunduk pada klan Tang. Masa depan klan berada di tangannya. Dia bertanya lagi, apakah Dong berniat menerima nama keluarga tersebut? Bagi Dong, ini adalah peluang emas yang sangat dia butuhkan. Jadi dia mengangguk. Meski begitu, Tangwu menjelaskan bahwa dia belum sah menjadi anggota penuh. Dia harus pergi ke klan dan membuktikan dirinya di hadapan tetua serta pemimpin klan. Dia bahkan bisa mati dalam prosesnya. Dia bertanya jika Dong tetap ingin maju. Dong mengangguk mantap sekali lagi. Si tua pun tersenyum lebar dan mengumumkan ritual pembersihan dimulai. Dia menyuruh Wa berjaga di luar. Gadis itu pergi dengan kesal, tapi patuh. Kalian dan aku akan melihat perjalanan luar biasa dimulai saat Tangwu melayang di belakang Dong. Kalian dan aku bakal menyaksikan momen gila saat kakek meriksa badan Don, nyiapin jarum emas, lalu menusukkan jarum pertama ke kepalanya tanpa ragu-ragu. Tepat saat jarum menusuk, Dong sadar kalau mereka berdua mengira dia gak dengar apa-apa karena pakai transmisi suara. Padahal, dia bisa membaca gerak bibir. Keahliannya sebagai pemburu di kehidupan masa lalu ternyata sangat berguna sekarang. Dong tahu fisiknya sekarang gak punya meridian sama sekali. Dia juga paham kalau jendela status dan sistem cuma bisa dilihat sama dia sendiri. Mungkin itu alasan kenapa dia terdampar di tubuh aneh ini. Tubuh yang gak terasa manusiawi dan gak cocok di dunia ini. Berhubung Tangwu gak tahu kalau Dong itu hasil transmigrasi. Si kakek pasti langsung bikin teori aneh-aneh di kepalanya sendiri. Buat Don, situasi ini malah menguntungkan banget. Dia memutuskan buat lanjut pura-pura jadi bocah bisu penurut. Biar bisa manfaatin si master tua bangka itu sampai puas tanpa ketahuan sedikit pun. Sementara itu, Tangwu hampir selesai. Semua jarum emas sudah tertancap di tubuh Dong. Si kakek berpikir kalau tubuh anak ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di dunia mereka. Biarpun titik akupunturnya cuma sementara, aliran darah dan ki anak ini lancar jaya tanpa sumbatan. Bahkan, ki miliknya mengalir
jauh lebih cepat dibanding milik para pendekar bela diri biasa pada umumnya. Ini sih bakat langka yang cuma muncul sekali dalam sejarah. Tiba-tiba, Tang Wu mengeluarkan kotak terkutuk berbau kematian yang menyengat. Di dalamnya ada seekor kelabang aneh, alat untuk menandai si bocah. Kalau bocah ini gak bisa sepenuhnya jadi milik Klantang, maka gak boleh ada orang lain yang memilikinya. Si kakek lalu memasukkan serangga itu ke telinga dan sebelum mencabut semua jarumnya. Keesokan paginya, Tang Wu mengumumkan kalau ritualnya sudah selesai. Dia menyatakan kalau mulai detik ini, Dong bukan lagi seorang pengurus kuda rendahan dari keluarga Danri yang selalu dihina orang-orang, melainkan anggota resmi Klantang, klan terhebat di Sichuan. Namanya bukan lagi Susan, tapi diganti jadi Tangan. Si bocah cuma menjawab singkat, mengiyakan, lalu langsung melenggang pergi dari ruangan itu. Sementara si Hua yang bertugas menjaga malah ketiduran di luar. Begitu sendirian, Tangan langsung mengeluarkan kelabang di tubuhnya lewat inventory system, lalu meremasnya sampai hancur tanpa keraguan sedikit pun. Si bisu keluarga Danri sudah mati, sekarang dia adalah Tangan Klantang. Nah, simak baik-baik kelanjutannya. Karena di tempat lain, kekacauan hebat siap meledak di sebuah ruangan. Beberapa orang lagi asik bersenang-senang sampai seorang wanita menyadari ada sosok pria misterius berdiri di balik bayangan. Pendekar di sana sempat menghindar, tapi si wanita langsung terkena tebasan fatal. Darah langsung muncrat, mengotori jubah sutra timur mahalnya yang langsung bikin dia murka setengah mati. Dia berteriak bertanya siapa pembunuh itu, tapi tak ada jawaban. Si pembunuh malah maju menyerang lagi. Pendekar muda itu langsung mencabut pedangnya dan menahan serangan tersebut. Sambil mengejek, kalau si pembunuh terlalu lemah, dia mulai melancarkan serangan balik dengan kekuatan penuh yang luar biasa dahsyat. Si penyusup mencoba menghindar, tapi pemuda itu langsung melepas jaring energi pedang. Hebatnya, si pembunuh menggunakan teknik bayangan untuk menghalau energi tersebut dengan mudah, hingga membuat ruangan menjadi gelap gulita. Pemuda itu akhirnya tersadar siapa lawannya, yaitu pengguna pedang pembunuh cahaya tinta. Dia bertanya, apakah 10 tahun sudah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka, lalu memanggilnya dengan julukan awan gila. Si pembunuh menjawab sangat detail kalau waktu yang lewat adalah 9 tahun 190 hari. Si pemuda heran kenapa dia bisa ingat sedetail itu, lalu menanyakan tujuan kedatangan bayangan ke-18. Si pembunuh menjelaskan kalau mereka datang sebagai bayangan dari Abu dan strategi pertama sudah diumumkan. Mendengar itu, si pemuda langsung bersemangat karena sadar kalau momen yang dinanti akhirnya tiba juga. Pria itu menyebut klan Namu dan mengabarkan bahwa pada tanggal 15 bulan ini, pernikahan bayangan tak tetap bakal digelar. Pemuda itu mengonfirmasi info tersebut sambil menanyakan siapa target mereka sebenarnya. Jawabannya sangat jelas dan kejam. Semua orang harus mati tanpa sisa, kecuali bayangan tak tetap dan Namuk Haya. Pemuda itu bergumam kalau tapak beracun akan segera tiba di wilayah Anhui sebentar lagi. Karena pasukan mereka kurang, si pembunuh bilang kalau 5 bayangan tambahan akan dikirim untuk memperkuat misi. Perintah dari atasan sudah diberikan. Dan sekarang semuanya bergantung pada aksi pemuda tersebut. Kalian pasti penasaran kan kelanjutannya? Tapi pas dia mau nanya nama asli bayangan tak tetap itu, si pembunuh sudah hilang. Sendirian di sana, pemuda itu merasa sangat iri karena nasibnya. Menurutnya, seorang bayangan harusnya hidup terisolasi selamanya. Tapi bayangan tak tetap ini malah jadi pahlawan faksi mereka, bahkan dapat pengantin baru. Kesal, dia memanggil pengawalnya untuk membereskan sisa kekacauan tadi. Dia menyuruh si pengawal membersihkan ruangan dari noda darah dan melenyapkan semua penjaga yang bertugas hari itu. Tanpa sisa, si pengawal langsung patuh dan pergi melaksanakan perintah tanpa banyak tanya. Pria itu menatap langit malam yang benderang. Dia adalah pemimpin kultus iblis surgawi cabang Anhui yang bernama Iblis Perak Paga. Dalam diam, dia bergumam kalau semuanya akhirnya dimulai dari sekarang. Di tempat lain, Tang Wu berjalan menyusuri Anhui bersama para anggota klan, cucunya, dan juga murid barunya. Si kakek berkomentar kalau perjalanan mereka kali ini terasa jauh lebih cepat dari perkiraan. Tangan menatap kota di depannya dan menyadari kalau dia akhirnya sampai di Anhui, wilayah kekuasaan mutlak klan Namu. Keesokan paginya, Dong langsung turun ke jalan untuk menikmati ramainya kota tersebut.
Kota itu sangat meriah, dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Para pedagang yang sibuk berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Hingga pengemis yang telantar di sudut jalanan mencari sedikit belas kasihan orang lewat. Beberapa pengemis bahkan ditendang kasar oleh penjaga yang gak sabaran. Di saat yang sama, tuan muda sekte setempat datang dan bertanya ada apa. Lalu si penjaga menjawab kalau dia cuma mengusir pengemis. Orang-orang mulai berbisik, bertanya apakah pria tampan itu adalah bintang utama dari perjamuan. Hari ini, dia adalah Duo Oak, sosok terkenal yang langsung mendekati para pengemis malang tersebut. Dengan ramah, dia menanyakan keadaan mereka, mengulurkan tangan untuk membantu mereka berdiri. Lalu menyuruh penjaga membagikan makanan hangat. Mumpung pernikahan masih agak lama, pamer kebaikan sedikit tentu gak ada salahnya kan? Para penonton memujinya sebagai bintang baru yang sangat baik hati dan berbeda dari pendekar lain. Sekarang mereka paham kenapa putri klan Nam bisa jatuh cinta setengah mati pada pria semulia dia. Kabarnya dia juga pernah berkelana sendirian melewati Jianghu dan mengalahkan monster kembar. Nayangi yang kejam, gak ada yang menyangka kalau pemuda sehebat ini bakal segera menjadi menantu dari klan Nam. Bahkan beredar rumor kalau dia telah menguasai ilmu bela diri kuno milik Kaisar Pedang Guntur yang melegenda 300 tahun yang lalu, tapi di tengah obrolan seru itu, tiba-tiba ada yang didorong. Ternyata itu ulah Tang Wu yang kesal. Mencengkeram salah satu biang gosip lalu melemparnya jauh-jauh. Si kakak menyuruh mereka semua diam dan menantang siapa saja yang berani bicara langsung di hadapannya. Rombongannya yang mengintimidasi membuat suasana langsung hening seketika. Duo Oak yang melihat keributan itu, langsung maju dengan tenang dan meminta sang tetua klan Tang untuk mendinginkan kepalanya terlebih dahulu. Tang Wu lalu bertanya, apakah dia pemuda yang mengundangnya ke sini? Sambil menyindir, kalau pertemuan hari ini agak sedikit mengecewakan. Tapi si kakek tetap bertanya, apakah pemimpin klan Bu ada di dalam? Duo Oak menjawab ramah, kalau sang pemimpin klan sudah menunggu mereka. Lalu menawarkan diri untuk mengantar rombongan klan Tan menuju aula para raja. Sepanjang jalan, tangan terus memperhatikan gerak-gerik pria itu. Namun di dalam hati, tangan sangat terkejut. Melalui mata spiritual dan sistemnya, dia melihat level Duo Oak ternyata 10 tingkat lebih tinggi darinya. Sebuah jarak kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun perbedaannya tipis dibanding Tang Wu, kekuatan pemuda ini tetap saja mengerikan. Terlebih lagi, setiap langkah kaki Duo Oak bergerak sangat konsisten dan cepat. Ciri khas seorang master tingkat tinggi. Tangan merenung, semua manusia pasti punya sedikit ketidakseimbangan di wajah atau bahu mereka. Tapi fisik pria ini terlalu sempurna dan simetris tanpa celah sama sekali. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah sengaja dirancang. Bagi tangan, ini cuma berarti satu hal dan kalian pasti mikir hal yang sama. Pria itu adalah spesies yang sama dengannya. Predator lain yang bersembunyi di dalam tubuh palsu. Dia merasa berhadapan dengan predator sejenis di tingkat yang lebih tinggi. Di aula para raja klan Namu, Tang Wu mengagumi pedang-pedang yang tertancap di langit-langit. Kalian harus ikut denganku melihat tempat pemakaman para raja ini, di mana karakter utama kita justru mengejek mereka habis-habisan karena mati konyol. Tanpa ragu, dia langsung melangkah masuk ke dalam klan. Dia menaiki tangga dan membuka pintu dengan sangat santai. Seorang pria tua langsung mendekat, menyapa pamannya yang akhirnya datang setelah sekian lama tidak saling bertemu satu sama lain. Tang Wu dengan belak-belakan menyebut tempat itu sangat mengenaskan. Tapi sang ketua klan malah tertawa lalu memeluknya dengan hangat. Bahkan Hua sendiri kaget melihat keakraban kakeknya dengan klan Nungu ini. Dia baru tahu kakeknya begitu dekat dengan ketua klan Nungu. Tak lama, seorang wanita bernama Hua yang merupakan kerabat klan mendekat. Mereka sangat akrab. Lalu Dua Hawks ikut memperkenalkan diri. Dia menggoda Dua Hawks dengan menyebutnya calon menantu keluarga. Sambil bercanda, dia juga heran bagaimana bisa gadis pemalu seperti Hua malah bisa menikah lebih dulu dibanding dirinya yang sangat supel ini. Di tengah obrolan sarung mereka, dia tiba-tiba bertanya siapa orang misterius di belakang sana. Semua mata tertuju pada tangan yang bersembunyi di balik bayang-bayang pintu masuk jejak tadi. Dia melangkah maju, lalu memperkenalkan dirinya sebagai tangan. Ha terlihat agak kurang suka, tapi Do Hyu Ok justru menyambutnya dengan sangat sopan. Tangan pun hanya membalas dengan senyuman tipisnya.
Do Hyoak mengajak mereka semua pergi ke Danau Soho malam itu juga. Dan akhirnya, mereka benar-benar pergi ke sana termasuk Tangan. Tempatnya luar biasa indah, dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Danau itu berkilau diterangi lilin, lampu kota, dan pantulan bulan purnama di atas air. Do Hyoak menjelaskan kalau danau ini memang sangat terkenal dengan pemandangan malamnya yang luar biasa menakjubkan ini. Pantulan rembulan di sana memang sangat memikat hati. Saat para wanita sibuk mengobrol, Do Hyoak mendekati Tangan dan menyarankan agar mereka yang pria menikmati waktu santai berdua saja sambil minum alkohol. Dia pamit pergi untuk mengambil minuman keras untuk mereka berdua. Begitu dia melangkah pergi, Tangan terus menatap punggungnya dengan penuh curiga. Di permukaan, pria ini tampak seperti menantu idaman yang sempurna. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Pria tampan idaman semua orang ini sebenarnya adalah predator buas yang menyembunyikan wajah aslinya di balik senyuman ramah, dan hanya karakter kita yang menyadarinya. Hanya sesama predator yang bisa merasakan hawa membunuh seperti itu. Orang sekuat dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar di klan ini. Masalahnya, Tangan masih belum tahu apa target utamanya. Tapi dia merasa kalau dirinya baru saja terseret ke dalam pusaran konspirasi yang sangat rahasia. Ditambah lagi, mata spiritual Tangan tiba-tiba memberi peringatan tentang adanya musuh kuat lain di sekitar mereka. Dia langsung menganalisis kapal sepanjang 25 meter ini. Si musuh pasti bersembunyi di atas dek. Saat Do Hyuk kembali membawa minuman keras, dia langsung meminta maaf karena sudah membuat Tangan menunggu lama. Dia beralasan minumannya disimpan di tempat yang tidak biasa. Tangan tetap waspada dan mulai curiga. Jangan-jangan ada sosok berbahaya lain yang juga ikut menyusup ke atas kapal mewah ini. Pria itu memamerkan arak tunas emas yang sangat langka dan kuat, lalu mengajak minum bersama. Tapi Tangan beralasan harus menyelesaikan satu urusan kecil dulu sebelum mereka bisa mulai bersenang-senang. Dia bertanya di mana letak toilet, dan Duho menyuruhnya bertanya pada sang nahoda kapal. Begitu Tangan melangkah menuju dek, mata spiritualnya mengonfirmasi kalau dia sudah semakin dekat dengan posisi musuhnya. Sambil berjalan, dia menganalisis keadaan sekitar lalu segera mengaktifkan sistem miliknya. Gila, ternyata bukan cuma satu musuh. Ada 5 orang kuat dengan level 10 kali lipat, jauh lebih tinggi dibanding dirinya. Menatap ke arah danau, dia mulai berpikir jernih. Kalau tujuan mereka hanya menculik Nona Muda Namo, mereka pasti sudah melakukannya sejak tadi. Karena mereka belum bergerak, berarti target aslinya adalah seluruh klan. Setiap musuh memiliki level 10 hingga 30 kali di atas dirinya. Jika 5 monster mengerikan seperti ini menyerang secara bersamaan, klan Namu yang legendaris pun pasti akan langsung hancur lebur. Kalian pasti berpikir dia akan panik, kan? Ternyata salah besar. Bahaya ini justru membuat adrenalinnya terpacu kencang. Dan dia sudah tidak sabar untuk langsung mengacaukan rencana busuk para penyusup tersebut. Begitu kapal mendekat, para penyusup langsung melancarkan aksi infiltrasi mereka. Salah satu dari mereka mengeluh dan bertanya, apakah tidak terlalu berlebihan bagi mereka untuk memeriksa seluruh area klan ini sekali lagi. Si pemimpin yang bertubuh kekar menegaskan bahwa ini bukan soal berlebihan, melainkan bentuk kepatuhan pada perintah. Dia menyuruh pasukannya memeriksa setiap sudut ruangan. Anak buahnya pun hanya bisa menggerutu kesal. Dianggap membuang waktu, sang pemimpin langsung membanting anak buahnya ke dalam ruangan agar cepat bekerja. Dia beralasan bahwa menjelang pernikahan besar klan, kewaspadaan tinggi seperti ini adalah hal yang sangat wajar dilakukan. Sambil berjaga di luar, si kapten sombong ini sesumbar kalau pria sejati harusnya memenggal kepala musuh sambil bernyanyi riang. Dia bahkan menantang agar musuh sungguhan segera muncul supaya dia tidak merasa bosan. Saat kedua anak buahnya menggeledah ruangan sambil terus mengeluh karena tidak bisa ikut pesta minum, sesosok bayangan bergerak sangat cepat. Tiba-tiba saja, Tangan sudah berdiri tegak di belakang mereka dengan sunyi. Korban pertama tumbang seketika tanpa sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Kepala korban kedua langsung terpenggal sebelum dia sempat berteriak histeris. Semua suara pembunuhan sadis itu lenyap ditelan kegelapan malam. Mulai curiga karena anak buahnya tak kunjung kembali. Si pemimpin menyalakan obor lalu turun ke ruang bawah tanah. Di sana,
Dia terkejut melihat potongan tangan manusia yang melayang secara misterius di udara. Di tengah tumpukan mayat yang tertusuk pisau tajam, tangan berdiri dengan sangat tenang menikmati hasil karya seninya. Dia menatap pria besar itu dan berkata,